Ya guys, ini setelah melawan 3 helikopter dan sekarang kita berhadapan dengan siapa ini? Musuh baru ini dan susah sekali untuk mengena hit ke dia karena dia sambil terbang. Jadi rupanya karena namanya tadi apa? Sky Gaia. Jadi musuh-musuhnya juga pada terbang-terbang gitu. Oh, make sense. Continue. Eh, iya. Oh, bisa juga dapat dari Shoryuken dan dia KO. Oke, kita ke next area. Iya. Jadi memang tekennya bawah depan pukul ya untuk Shoryuken kebanggaan. Tapi tetap aja serasanya ini loh, apa namanya? Serasanya kayak little bit random gitu, jadi atau tidaknya. Gitu. Nanti gampang sekali hanya tekan untuk bawah depan saja, tapi berikutnya susah juga nggak muncul-muncul. Makanya saya terlihat pakai rando ini kayak mukul-mukul di tempat gitu ya, kayak mukul-mukul tinir. Sebenarnya saya maunya justru setiap kali jurus, setiap kali pukul maunya si Shoryuken itu yang keluar gitu. Karena rando jalannya juga pelan, jadi Shoryuken itu membantu sekali untuk supaya bergeraknya cepat gitu. Lihat kombonya, di antara kombonya ada yang ngeluarin pukulan ke samping dan dia mamer bicep gitu. Benar-benar strength, menunjukkan otot gitu ya. Iya, saya baru ingat nama apa ininya, kreatornya Technosoft. Ya, Sony lah ini. Oke, kita menghancurkan batu gitu ya, tembok yang besar sekali. Biarpun tembok itu sebesar apapun bisa dihancurkan sama Rando. Kok saya jadinya ingat kayak Rainbow tapi diplesetin gitu ya. Ouch. Cuman ya kalau dari karakteristiknya sendiri, looks-nya memang Hagar banget ya, Hagar. Tapi kalau saya memainkan nggak mungkin lah Hagar seperti ini. Jadi ini seperti kayak kalau di game-game fighting ya Hagar, tapi uh, bisa nendang, karena kalau Hagar sendiri di final fight itu tidak bisa nendang gitu ya. Wush, hampir saja saya kena rocket launcher ya, jadi kena deh. Buset, nah, makan nyawanya banyak sekali. Kurang aja. Sekarang kita ambil rocket launchernya, boom. Oh, jadi game ini mau nunjukin kalau pakai rocket launcher sekali langsung hancur. Ya, ada si karakter anime yang lempar bom lagi nih. Annoying, super annoying. Super annoying. Kok gak kena sih? Nah, ini dia si badut-badut gede. Oh, mantap di roket ya. Wow, angin. Saya nggak yakin angin bisa kena roket. Kayaknya kita di sini tugasnya apa ya? Menghindar kali ya. Tapi saya masih kepengen aja cobain untuk nembak pakai roket anginnya, siapa tahu ada fungsinya. Dan kita lawan Sharon lagi di sini. Sharons ya, kan ada banyak ya. Ya. Uts. Hah? Tadi berhasil pakai rocket launcher untuk lawan tembok, tapi sekarang tadi malah mental balik. Jadi si randonya yang kebakar. Aduh, ini game juga ada ilmu ini nih, apa? Ilmu sometimes.
Gawat kalau game yang suka sometimes begini, sometimes begitu resultnya, ya. Tuh kalau zaman sekarang kita tahu berarti codingnya nggak bener. Oke lah. Ya tapi kalau dari misalnya saya sudah main gini, aduh pegelnya ya ampun. Karena dari tadi saya terus kayak serasa lagi main Hadouken gitu. Kayak kayak lagi ngeluarin Hadouken tapi terus-terusan. Tapi karena memang cuman itu yang efektif. Shoryuken-nya si Rendo ini yang paling efektif. Saya nggak yakin kalau karakter yang lain yang perempuan akan speednya tinggi, terus udah gitu yang cowok tekniknya tinggi gitu, saya nggak yakin punya kekuatan keras. Wow, bosnya seperti mutant manusia kodok namanya Leon, dan tapi cara bertarungnya speedy seperti kalau di Street Fighter itu seperti Vega. Come on Leon, come on, face my Shoryuken, yeah. Continue again, yeah. Sedikit lagi. Efektif banget ini Shoryuken. Lihat bos hanya berapa kali saja langsung bisa dikalahkan. Oke. Layar hitamnya lama. Kalau saya main PS1, loading yang paling lama itu apa ya? Aku jadi lupa. Mungkin sebenarnya Resident Evil, cuma Resident Evil pakai kamuflase gambar pintu. Mungkin Resident Evil yang terbanyak loadingnya ya. Oke. Kita ada di kayak sebuah tempat hotel ya, dan ini sih menunjukkan kalau sudah mau mendekati boss. Entah kenapa final fight seperti jadi batch-nya, karena saya juga main Street of Rage juga waktu sudah tahun 2015-an, dan Street of Rage yang terbaru juga saya mainkan ya. Sama seperti itu. Jadi kalau udah mendekati boss selalu ya nuansanya seperti ini, nuansa tempat yang mewah, lux. Pokoknya Uncle Scrooge banget lah. Karena ya lagi-lagi final fight menjadi batch-nya selalu untuk boss terakhirnya itu selalu seorang boss gitu ya, diktator gitu ya. Ini suka mengakibatkan asumsi kepada gamer, jadinya kalau misalkan orang yang punya uang itu jadinya jahat gitu ya. Padahal sebenarnya kalau di dunia nyata nggak sama sekali gitu. Justru malah keseringan orang yang nggak punya uang jadi jahat. Aduh, orang yang punya uang malah banyak sekali ininya, dermanya. Tapi kalau di dunia Capcom ya, pertama diktator gitu ya, lalu kedua jenderal jahat seperti Bison gitu ya. Jadi yang punya kekuasaan lah ya. Nah kan, sudah saya yakin seperti TMNT gitu ya, atau seperti Street of Rage atau seperti Final Fight, enggak ya. Jadi kita akan melawan bos lagi, ini bos pertama nih. Tapi tadi saya nebaknya ada kaitannya kita seperti di lift gitu ya, seperti ada di elevator gitu. Ternyata enggak sih, enggak ada elevator di sini, kita enggak naik elevator. Nikita, wah. Sudah, Nikita sudah kalah. Memang kita tidak berantem di elevator ya, tapi ternyata ada liftnya di situ. Jadi tebakan saya setengah benar ya. selalu itu
beat 'em up. Selalu ada bagian seperti yang di TMNT. Naik lift, terus udah gitu musuhnya kumpulan-kumpulan yang sudah tadi kita lawan. The same, kalau ini dari lantai ke lantai. Aduh sebentar, saya mau, tadi saya pause sembari ngomong, sembari manjangin punggung. Lumayan juga. Wow, apa ini? Buset, no. Sub-Zero Mythology. Oh, come on. Ada namanya lagi. Itunya kalau kita kena si bola duri ini namanya Morning Star. Wih. Again lawan Van Damme, ada 3 Van Damme di sini. Dan backgroundnya di lantai yang ini typical ini ya, nuansa temanya Asian ya. Saya jadi ingat kayak game seperti Art of Fighting atau King of Fighter, banyak background yang seperti ini. Memang kelihatannya boring, tapi maksudnya penggambarannya ini boring, tapi kalau kita bergerak ternyata tidak hanya satu layer kok backgroundnya. Ada 2 layer, bisa kelihatan. Ya ada 2 layer ya. Kalau foreground ada 1 layer untuk game ini. Lama banget sih ngelawan si anak kecil ini. Si anak ini kok saya ngelihatnya jadi, kan dari tadi kan jagoannya si Rendo Hager wannabe. Kalau si anak ini kok saya kayak ngelihat seperti ini Bart Simpson ya. Rambutnya jabrik ke atas. Terus Bart Simpson juga suka kan pakai baju superhero kayak gitu tuh. Sama seperti di Super Nintendo ada Bart Nightmare. Terus ini pakai rollerblade, pakai inline. Kalau Bart Simpson pakai skateboard. Jadinya inspirasinya kayak ketebak gitu. Kayak ketebak. Aduh, saya tadi mention Bart Simpson Nightmare, itu game yang saya nggak bisa nikmatin. Dulu saya pernah dapat game itu dan udah gitu dapat game jelek dan saya tukar. Untung waktu itu belinya di pasar loh. Jadi bisa nuker. Oh my god. Sekarang continue. Sekarang kita dikasih di layar di mana Morning Star seluruh dari ujung ke ujung, dan kita hanya bisa bertarung sambil lompat. Jangan sampai terkena Morning Star. Iya, seperti itu. Jadi sekarang salah timing. Ayo pergi, kabur. Kayaknya masih belum bisa juga. Yes. Semuanya jadinya kena juga ya. Saya senang nih kalau ada game seperti beat 'em ups, tapi ketika ada environment challenge gitu ya, musuh-musuhnya juga kena gitu. Kalau musuh-musuhnya nggak kena, serasanya curang banget gitu ya. Kan bos kedua, kita ketemu lagi dengan si Taka Karinau. Iya, Karinau. Saya cuman hanya ini aja, dari tadi kepikiran Karinau. Kok namanya seperti Jepang tapi berujungan no seperti Inggris gitu loh. Kalau belakangnya Karinau gitu ya, itu mungkin lebih Jepang. Hey, si Taka ini bikin saya mendekati Morning Star. Wah. Lalu bos yang ini kan si Taka ya. Bos yang sebelumnya kan Nikita ya. Nikita itu mirip sekali ada bos yang di game Street of Rage seperti itu. Nah, kita naik lift lagi. Kayak naik lift tuh spesial banget gitu kalau di beat 'em up. Dan selalu nanti si bosnya di akhir, di tingkat, di lantai yang paling tertinggi gitu ya. Alright. Ya, game-game beat 'em up
zaman sekarang kayak SNK itu ya, Neo Geo banyak sekali game beat 'em up dan bagus-bagus karena Neo Geo itu emang dasarnya lebih full power dibandingin SNES ataupun Genesis saat itu. Neo Geo itu seperti wait a minute, seperti setengah PlayStation atau 75% PlayStation. Wait, apa ini sebenarnya? Oh my god, kita dikejar sama gear pembunuh. Wow, disangkainnya kita tikus sekali ya, mau digiling. Oh, tidak mau, saya tidak mau digiling, no way. Dan ini ada pagar yang terus-terusan muncul. Saya ini aja si Rando Hager ini aja ngancurinnya sampai berapa kali Shoryuken. Gimana kalau pakai karakter yang cewek atau yang anak cowoknya lagi. Wah, ini dia si Hammer tadi ya. Saya mau bikin dia kena mesin penggiling. Loh, kok dia nggak mati? Wah, oh mati, kena juga dia tadi. Oh, saya juga kena mesin penggiling. Kalau nggak kena, saya akan kesal sekali. Ya itu dia. Kalau environment nggak ada efek ke musuh itu curang sekali. Tapi tadi kelihatan kok. Kena, ada hit ya. Yes, masuk lift lagi, mencet dan kita ke atas. Emang waktu kecil saya juga exciting naik lift itu tuh, seneng. Ya, saya di kantor papa saya cuman sibuk waktu itu, cuman naik turun lift karena seneng waktu pas naik itu ada rasa apa gitu, nyut gitu ya. Jadi untuk anak-anak sangat exciting sekali, kreatornya tahu gitu ya, kreator pembuat game apa namanya, game beat 'em up selalu ada lift. Again ada Boomerang Sina Warrior Princess, yeah. Tapi saya tidak mengambil lagi karena saya gunakan rocket launcher dan mau ambil sushi tapi tidak berhasil. Loh, aneh sekali tadi rocket launcher tiba-tiba hilang, diganti pukul dan tendang. Wow, kembali sih helikopter kembali dan pasti dia akan menembak ke kita dan kaca di belakang kita pecah sih. Nah, as I guess. Aduh, tangan saya mulai berasa kayak ini apa, numb ya. Jari tangan saya berasa numb karena udah ribuan Shoryuken yang pencetannya seperti Hadoken. Ah no, apa-apaan kita di rocket launcher. Hei, kau pikir aku ini tyrant, ha? Ah, kau yang tyrant. Oh ya ampun, dari tadi tekan bulat itu ada jurus super. Sepanjang game sudah sampai ngelawan kumpulan bos, baru coba tekan bulat itu jurus super, rupanya super move. Tapi memang tadi saya juga lihat waktu nggak sengaja tekan super move, nyawa kita itu berkurang gitu ya. Jadinya memang di apa namanya, di game beat 'em up itu selalu begitu. Kalau kita melakukan jurus super misalnya, itu ngurangin nyawa gitu, ceritanya ngurangin stamina kali ya. Makanya saya sangat respect sekali. Oh, ini si Vega-Vegaan lagi yang namanya Leon. Wow, banyak sekali mengurangi nyawa kitanya. By the way, saya sangat respect sama game yang TMNT yang baru yang namanya Shredder's Revenge itu karena super move-nya tidak mengurangi nyawa gitu loh. Karena sudah ada sistem stamina. Bagus sekali sebenarnya kalau misalkan ada super move tidak mengurangi nyawa. Cuman mungkin dev zaman dulu berpikiran mau jadi realistik kali ya. Jadi kalau ngeluarin jurus super itu cost your life gitu. Karena zaman dulu mungkin belum kepikiran ada sistem stamina ya, ada sistem apa. Kalau
si TMNT yang baru itu ada kayak ininya, ada gong, eh ada bar yang kalau misalkan kita hit berkali-kali nanti itu naik. Jadi kayak kalau misalkan fighting games, kalau fighting games itu kalau udah penuh bisa Shinkyu Hadouken, jurus Hadouken power. Big Black, oh ini namanya Big Black. Iya betul kan, Dictator. Dan ini apa-apaan sih boxer ini, banyak sekali sih. Iya, back suplex. Apakah benar game ini tidak ada continue? Kok saya rasanya kayak continue terus-terusan ya. Apa mungkin continue-nya lebih dari 5, mungkin 10 kali ya. Dan di sini si Big Black ini dia snap the fingers dan kumpulan-kumpulan musuh yang sebenarnya cemen ya. Cuman kalau misalnya ada satu layar gitu susah juga ngeliatnya. Ini kayak bener-bener showing off inilah power of PlayStation. Jadi tidak terbatas. Kalau misalnya SNES, Genesis coba pasti terbatas ya. Game over. Oh my god. Yes guys, maaf tadi rekamannya keputus dan karena game over akhirnya saya tekan start di player 2 dan kita nggak bisa memilih jagoan. Tadinya saya maunya pakai yang jagoan laki-laki lebih kuat di sini, tapi automatically begitu tekan start langsung si anak perempuan namanya Rio ya, juga namanya Rio. Kalau di Indonesia kebanyakan namanya Rio laki-laki ya. Oke. Dan lagi lucu namanya kayak kalau Jepang mungkin kalau Rio yang cowok RYO kali ya. Ya kalau tadi saya tekan jurus Hadouken hasilnya Shoryuken, kalau yang ini si anak dia mau baling-baling. Saya dulu ingat kalau teman saya, sahabat saya lagi pakai yang lain, saya pakai si cewek ini gitu, dan dulu saya selalu muter-muterin tangan saya ke D-pad 360 derajat gitu sampai kayak mau bengkak. Kalau sekarang pakai analog dan ternyata tidak 360 derajat, hanya bawah depan saja rupanya. Aduh, kok saya tiba-tiba susah sekali mengeluarkan jurus tadi ya. Akhirnya saya menggunakan jurus super saja. Dan jurus super ini oh rupanya kalau kita lagi muter-muter ditembak itu sebenarnya ada kesempatan yang tidak kena. Dan jurus super ini waktu ke atas itu musuhnya harus terkena bagian hammernya. Kalau enggak nyawanya nggak berkurang, tapi fair. Nah, nyawanya Rio pun tidak berkurang kalau misalnya jurus itu fail. Ya cuma jadi wasting time aja gitu. Orang tua biadab ya. Jadi image di game ini ada anak perempuan yang mukulin orang tua. Oh my god, bagaimana juga kita kalau bukan orang tua ya. Jadi tuh saya suka berpikir apakah ini kalau misalkan anak-anak main game gitu ya, apakah itu nanti mereka berasumsi sendiri gitu. Saya suka serem juga gitu. Karena waktu saya kecil pun kalau misalkan saya melihat begini kan hanya nikmatin aja gitu ya. Dan by the way ini jadinya waktu pas starting lawan si Big Black ini kenapa semua backgroundnya tuh hilang gitu ya. Apakah game ini sudah maksimal mencapai reach kemampuan developernya jadi hitam begini? Apakah ini dengan asumsi memberikan kesan gitu ya, memberikan kesan yang intimidating gitu loh. Oh my god, sebenarnya ini susah dari tadi nih.
ngindarin ngindarin tembakan dia itu susah loh, padahal dia gerakannya pelan kayak gitu ya. Tadi saya udah coba untuk lompat pun tidak kena, dan sekarang saya yakin dia akan transform atau lakukan apalah sih, dia transform. Nah, dia jadi superhero, dan di belakangnya tulisannya 64 ya, tulisan yang ada di punggungnya 64 apa itu BB, saya kurang jelas. Big Black ini gila, dia nge-Hadouken, super Hadouken. Tapi saya ngelihatnya si superhero geblek satu ini oh, sorry ya guys, si superhero bodoh-bodohan ini kayak ini loh, apa namanya, kayak ngelucu-lucunya orang Jepang gitu loh. Orang Jepang tuh suka kayak, oh jadi superhero tapi tujuannya buat lucu-lucuan kayak gini kostumnya ya, misalkan buat kayak party atau apa, muncul kayak apa namanya sih, keren tapi tahu kerennya konyol juga gitu. Iya. Jadi satu bar kalau kita keluarin jurus super bisa untuk 3 kali keluarin jurus super. Jurus supernya si Rio itu ternyata lebih realistik karena dia animasinya ngangkat musuh terus dijatuhin. Itu pun masih spekulasi berhasil atau tidak. Nah, itu berhasil. Kalau jatuhnya tidak ke hammernya, maka itu tidak jadi seperti tadi saya sudah bilang ya. Kalau siapa tadi, Rando, bapaknya Rio itu tadi cepat sekali lantai lalu cebung, dan saya yakin itu tidak ada istilah nggak kena ya, kecuali kalau kejauhan nggak kena lagi. Sebenarnya efektif juga dengan si baling-baling palu, cuman si baling-baling palu ini sering nggak kena. Dan saya tadi ada kayak senses saya mau ngadep ke ini, cuman gara-gara lagi balik-balik ngadep ini aja susahnya setengah mati ya. Itu dia, yeay, kita menang. Apakah ada transform lagi? Oh, di belakang itu, di belakang enggak sepertinya. Oh, kita ada di dalam gedung itu, terus gedung itu mau meledak. Apakah kita juga mati juga? Harusnya mati juga. Big Black. Oh, lihat itu, dia punya pulau sendiri yang melayang di atas langit. Kayaknya udah habis-habisan ya. Jadi hancur dunianya si Detector, dan dia anak-anak menunggu melihat ayahnya. Monster? Oh enggak, itu si Hager, si Random. Buset, istrinya kecil amat. Kok lebih kecil dari anak-anaknya sampai segitunya. Wah, yang gambar mungkin dengan emosi kelas tinggi. Penggambarannya aja ya gitu, apa namanya, kayak gambar kartun gitu ya. Nah, terus ternyata istrinya normal saja size-nya ya. Jadi apakah istrinya yang membesar atau Randonya yang mengecil ya? Ini jadi tamatnya masuk koran, lalu setelah itu ini menggambarkan kehidupan keseharian mungkin, tidak tahu, tapi tamatnya so classic ya, so 16-bit gitu ya. Oh ya, tadi saya lagi ngomong soal game-game beat 'em up yang ada di Neo Geo, juga bagus-bagus juga ya. Tapi mungkin next saya bisa bikin video seperti ini lagi ya guys, jadi main sambil komen dan suara aja. Oke.
Mungkin teman saya yang saya ceritain tadi bisa bisa bahasa Jepang yang tahu artinya semua ini. Oke. Ya itu dia Technosoft dan Sony. Thank you for watching guys. Bye bye.